Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wasallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan seluruh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung ke pengajian kita halaman 14, baris kelima dari bawah ke atas. Dalil wahdaniyah. Ini dalil secara akal. Akal kita harus kita fungsikan apabila kita belajar ilmu tauhid, karena banyak orang tergelincir sebab salah menggunakan akal, karena akal tidak diisi dengan ilmu tauhid. Banyak hati itu kotor, maksud kotor sifat-sifat yang tercela bersemayam di dalam hati karena tidak mau belajar ilmu tasawuf. Banyak ibadah orang rusak. Kenapa? Karena tidak mau belajar ilmu fikih. Fikih untuk supaya bagus dan benar ibadah kita. Akal supaya bagus, belajarlah ilmu tauhid. Hati supaya bersih, belajarlah ilmu tasawuf. 3 macam ilmu ini Bapak Ibu kalau tidak dipelajari, maka kita tidak akan selamat. Karena menuntut ilmu yang 3 ini hukumnya fardu ain, per orang menuntutnya. Selama di dalam perjalanan hidup dia tidak mau atau tidak membuka diri untuk belajar ilmu fikih, ibadahnya bisa rusak. Dia tidak pernah dalam hidupnya belajar ilmu tauhid, keyakinannya bisa hancur. Dia di dalam hidupnya tidak mau belajar ilmu tasawuf, pembersihan hati, maka hatinya rusak. Contoh, sembahyang dari ikhlas urusan hati, hancur sembahyang. Sembahyangnya benar, tapi tidak ikhlasnya itu yang merusak sembahyang itu. Kenapa maka tidak ikhlas? Kulit kering nyaman, gue muka desa yang suruh ke masjid. Kenapa maka kali nyaman dia mintuha di rumah? Hancur nilai ibadahnya. Padahal ibadahnya bagus, bacaannya positif, tapi karena tidak ikhlas tadilah yang merusak ibadah kita. Belum beri ikhlas memang ada sembahyang nih. Kenapa makan ilmu tasawuf, ilmu syariat jadi makan? Belum ikhlas juga ada sembahyang nih. Salah kedua-duanya. Tasawufnya bagus, sembahyangnya bagus, tapi hatinya berkeyakinan bahwa Allah Ta'ala di arasy, Allah Ta'ala bertempat, menghancurkan ibadahnya, menghancurkan tasawufnya karena keyakinannya rusak. Sebab menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk, sesuatu yang bertempat itu adalah makhluk. Allah tidak terikat dengan tempat, karena seluruh tempat diciptakan oleh Allah. Allah tidak terikat dengan ciptaannya. Ini gara-garanya. Nah, kalau kita masuk Bapak Ibu kepada dalil wahdaniyah, dalil secara akal, yaitu jikalau, ini hukum akal, jikalau tiada esa tertanam di dalam hati, di pemikiran, termasuk semua, walaupun dia beribadah, ada kudrat selain Allah. Nah, sedangkan kudrat hanya yang memiliki itu hanya satu, yaitu Allah. Dia tidak pernah belajar kam muttasil pada zat dan kam munfasil pada zat. Kam muttasil pada zat. Allah Ta'ala tidak membentuk, Allah Ta'ala tidak membenda.
Allah Ta'ala bukan bersusul zatnya. Kalau bersusul ada kepala, namanya bersusul minimal dua. Namanya bersusul minimal dua. Kalau Allah Ta'ala tidak bersusul, tetap satu, itu besar. Dia tidak pernah belajar ilmu tauhid. Dia nggak ngerti kamu tafsir pada zat. Tertanam di pikirannya, ilustrasinya, hatinya. Allah Ta'ala itu bertangan karena membaca Quran ya dulu tangan Allah di atas tangan mereka. Ini fakta, bukti, dalil bahwa Allah punya tangan. Dan ayatnya ya dulu tangan Allah di atas tangan mereka. Orang ini kadang pernah belajar balaghah. Orang ini kadang pernah belajar tafsir. Dia hanya memaham Quran pakai terjemahan. Terjemahannya Quran dibuat jadi keyakinan. Dia tidak pernah belajar ilmu tafsir. Apa maksudnya dulu tangan Allah di atas tangan mereka? Itu terjemahan. Jangan terjemahan dijadikan sebagai keyakinan. Yang kita bahas ayatnya, yaitu bahasa Arabnya. Ya dulu tangan Allah di atas tangan mereka. Jelas dulu Allah Ta'ala itu bertangan. Oh ayatnya jelas kalau diterjemahkan. Tapi terjemahan jangan jadikan keyakinan. Kalau Allah bertangan, berarti Allah punya jari jemari. Allah punya telapak tangan. Allah punya kulit, namanya tangan. Tapi dulu tangan Allah belain tangan kita. Kayak apa belainnya? Mana jadi tangan? Kalimat yang memaknai tekstual tangan tadi yang menjauh keyakinan dia. Pian sembahyang, pian puasa, pian zakat, pian haji, pian sembahyang tahajud, pian nonton ilmu, tapi pian meyakini Tuhan berdapat terbukti semua ibadah pian karena pian meyakini Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya pian belajar ilmu tauhid, jangan guling di rumah dia. Ilmu ada di antar rumah. Ada lembaga ibu-ibu di transfer ke rumah. Bini tuan guru aja, walaupun serumah, walaupun sekamar, walaupun sama lampu. Kalau nggak ada lampu, tetap pakai ke depan. Al-ilmu, ilmu apa? Innama ilmu bil jiddi la bil jaddi. Ilmu itu dituntut, bukan ilmu itu karena warisan. Nah, hancur. Pak, kalimat yadu itu kiasan. Dalam ilmu bahasa Indonesia kiasan, dalam ilmu balaghah majas. Kekuasaan Allah mengatasi seluruh orang yang berkuasa. Supaya orang yang berkuasa tawadhu, rendah hati. Kekuasaan orang yang berkuasa selain Allah bersifat sementara. Hai orang yang berkuasa, jangan merasa berkuasa. Merasa berkuasa itu sudah tertanam kesyirikan di dalam hati kita dengan sebab dia merasa berkuasa. Padahal merasa dititipi, lalu lahiriahnya seperti berkuasa, maka berjalanlah dia di jalan tugas karena dia dititipi kekuasaan, bukan dia merasa berkuasa. Sedikit orang belajar tauhid yang baik. Kalau ada kuat, tergelincir. Nah itu pengaruh benar. Jalan guru-guru fikih tauhid tasawuf disampaikan. Kalau kada dikaji sangat rawan syirik itu tertanam di dalam hati. Nah kita takutkan tuh syirik khafi, syirik tersembunyi. Ini nggak bisa kecuali harus membuka diri untuk belajar ilmu tauhid. Dititipi aja kita ya. Ruh kita aja dititipi juga. Supaya kita yang hadir kawan memzukir kesyirikan itu. Nih lihat, jikalau tiada esaknya ya,
Sedangkan kita selalu mengucap qul huwallahu ahad. Katakan ya Rasulullah, Allah Ta'ala itu satu. Inilah Bapak Ibu ayat surah Ikhlas yang ayat ini dari sesuatu surah, ayat ini pun berat Bapak Ibu kita menjaga. Ulun ini Bapak Ibu di sini merasa berilmu, sekedar ulun merasa berilmu, sekedar itu ulun syirik kepada Allah. Biar kita tahu ulun ini melakukan kesyirikan. Allah menilai hati kita, kadang menilai lahiriah kita. Allah menilai hati kita, kadang menilai lahiriah kita, kadang menilai penampilan kita, kadang menilai bulan kita. Ada orang yang berbulan tuh di jalan pendidikan, murid bisa duri. Ada kalau pesantren lain, madrasah. Kenal guru di nong ini ada pernah kenal. Rancak aja pun bisa kumpul kayak gue hampir malam Senin. Nah, kasihan murid santri disuguminya pas viral di medsos, pesantren. Kasihan pesantren jurusan. Ini pesantren bang, kalimatnya tuh jadi turun lain madrasah. Madrasah itu kecil-kecilan. Disuguminya muridnya, Bapak Ibu, berulang-ulangnya. Bukan menghina ulangnya, kelakuannya gitu. Maka di jalan pendidikan mata bola, pusat pimpinan pesantren, pimpinan pesantren wajib. Siapnya memang Bapak Ibu, kalau arah pesantren itu orang banyak menggoreng baik-baik supaya orang kadawani memasukkan anak pesantren itu mau dulu. Nah kembali lagi, merasa berilmu, sekedar ulun merasa ulun berilmu, kapandang ulun ada ilmu. Nah di situ sudah berbahaya. Jangan tak pandang ilmu ini ilmu keguruan. Waktu belajar dengan guru, berarti kita hanya menyampaikan ilmu guru, bukan ilmu kita. Guru kita pun mengajarkan ini ilmu guruku. Guru sendiri pun mengajarkan ini ilmu guruku, bukan ilmu aku. Aku hanya penyambung lidah daripada ilmu guru yang guru itu mengajarkan kepadaku. Makanya ada ide jadi guru dari guru. Guru yang menyuruh jadi guru, bukan kita minta izin karena disuruh masyarakat jadi guru. Lain. Apalagi mengkultuskan diri jadi guru. Parah lagi. Nah merasa berilmu sekedar perasaannya tadi, disitulah Bapak Ibu syiriknya. Gue mak guru dina aika itu pang ilmu guru dina imbah mengaji lontian ini mendengarkan nih rasa rawat hati ini ulun baik kada datangnya lagi bagus. Bapak Ibu, ini namanya memblokir kesyirikan. Karena syirik itu dua, ada syirik khafi, ada syirik jali. Syirik jali itu apa? Syirik khafi ini namanya tertanam dalam hati ini budaya. Kayak ini di pikiran ini namanya salah berpikir itu bahaya. Berarti seluruh sifat Allah yang kita ketahui wujud tidak sampai mutakalimon, kita jangan masuk di situ. Jangan tersinggah, jangan termasuk, jangan tertanam 20 sifat yang dimiliki Allah itu di jiwa, di pikiran kita. Apabila tertanam, blokir langsung nilai-nilai kita. Nah ini mengalih rasa memiliki ini Pak Ibu yang sulit. Harus kita buang, harus merasa di TTP, bukan merasa memiliki. Kamu tosil pada zat selamat.
kamu masih pada zat selamat juga. Allah tidak berbenda, Allah tidak berbentuk, Allah ada di tangan, Allah ada di arsy, Allah ada di atas. Karena kalimat itu menunjukkan Allah bertempat. Sedangkan tempat itu diciptakan Allah. Sebelum ada tempat sudah Allah, sudah ada Allah. Ngapain Allah perlu dengan ciptaannya? Sebelum ada ciptaannya sudah ada Allah. Kamu tasil pada zat sudah selesai, kamu tasil pada zat sudah selesai. Kemudian kamu tasil pada sifat, jangan merasa, jangan sifat Allah tidak ada dua, kalau dua kudrat. Aku berkuasa, Allah tak berkuasa, nah, salah. Aku berilmu, Allah berilmu, nah, salah. Berarti dua sifat Allah miliki. Buktinya kita merasa ilmu yang ada pada aku ini ilmu Allah lain yang dari ilmu. Kalau pin merasa berilmu hancur. Contoh wayang bergerak, menggerakkan wayang bergerak dalam, berarti wayang itu tidak ada punya gerakan, itu semata-mata perbuatan dalam. Gerakan yang ada pada wayang menunjukkan miliknya, gerakan itu adalah milik dalam. Wayang sedikit pun tidak memiliki gerakan. La haula wala quwwata. Nah, pantas wali-wali sungguh tidak kuat, kurang air, orang sudah mantap keyakinan. Ada tertanam di dalam hati merasa aneh. Cukup Bapak Ibu, wayangnya biar cukup. Contoh, berpimpin rukuk, tidak ada pian sedikit pun mampu untuk menjadikan diri pian rukuk. Yang menolongi pian rukuk Allah. Pian itu tempat perbuatan Allah. Allah melukukkan pian dalam menggerakkan wayang. Nyaman ya, nyaman sudah itu. Asal kita ingat itu Bapak Ibu. Berarti wayang tidak ada punya gerakan. Seluruh gerakan yang ada pada wayang menunjukkan perbuatan dalam. Karena wayang tidak memiliki gerakan. Nah, itu fungsi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nomor satu di Isra Mi'raj ini Bapak Ibu. Allah yang menjalankan, makanya jadi urut asro, menjalankan bi'amdihi dengan hambanya. Allah mengakui Rasulullah sebagai hambanya karena Rasulullah tidak ada merasa keakuan sebagai mulia. Rasulullah aja Pak Ibu sampai ketemu dengan Nabi Musa itu di bawah derajatnya, tingkatan pangkatnya daripada Rasulullah. Demi pandangan oleh Nabi Musa, ini pun umatmu kada sanggup Rasulullah. Kalau 50 waktu sampai tiap minta keringanan biar Allah Ta'ala pandang umat, jangan biar mampu umat yang diperhatikan. Jujur Nabi Musa lalu Rasulullah mau minta keringanan, iya jadi 5 sampai yang ini, jangannya 50 sehari semalam. Lucu sampai yang 50 waktu 28 menit 8 detik satu. Kalau 50 waktu ulun yakin yang bulan lagi di Masjid Al-Islah 28 menit sewaktu sebenarnya. Karena Rasulullah ini menerima pendapat walaupun pangkat kita tertinggi, tapi Rasulullah tidak mau menampakkan. Rasulullah memandang ini pendapatnya baiknya luar biasa. Jangannya Rasulullah menampakkan, ada yang mau Rasulullah menerima pendapat Nabi Musa. Ikannya rendah derajat Allah, ikan kalimullah, akhirnya Rasulullah. Iya, Rasulullah menerima pendapat pandangan orang yang di bawah detailnya mau lihat Rasulullah. Ini pelajaran kawan kita
orang yang di bawah itu memberi pandangan pendapat dangari. Nah, sampai ke itu nah itu contoh ada terpandang kemuliaan diri walaupun mulia, kada dapat dipandang ke ilmu walaupun ilmu, kada dipandang alim itu walaupun alim, kada dipandang kesugihan itu walaupun sugih. Nah itu jangan dipandang, nah menyebabkan kita bisa sombong, diblokir semua itu karena itu hanya titipan sementara belaka. Sifat kamu tasil pada sifat selamat, kemudian kamu tasil pada sifat selamat, jangan menyamai sifat Allah. Itu kamu tasil pada sifat, jangan ada di hati ini merasa memiliki sifat yang dipuji Allah. Yang pertama tadi kamu tasil pada sifat Allah, ada punya dua sifat. Yang kedua, kamu tasil pada sifat, jangan ada di hati ini menyamai, memakai sifat Allah. Itu milik Allah, bukan milik kita. Termasuk Asmaul Husna ini. Nah ini Pak Ibu penting menurut kita. Kemudian kamu tasil pada af'al, kita kada punya sedikit perbuatan. Wayang itu kada punya sedikit perbuatan. Semua itu perbuatan dalam. Kenyaman itu. Tapi berilmu juga tetap. Kalau kita sembahyang, kita menuntut ilmu, pokoknya kebaikan-kebaikan itu semua digerakkan oleh Allah lewat taufik hidayahnya Allah. Nang kada baik tinggalkan, itu juga ditolongi Allah. Yang baik kerjakan, itu juga ditolongi Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada daya dan upaya, tidak ada punya kekuatan dalam melakukan kebaikan, kekuatan dalam meninggalkan kemaksiatan, illa billahil aliyyil azim, melainkan dengan pertolongan Allah. Banyak itu dalam ilmu gramatika Arab, lil isti'anah, pertolongan Allah. Maka yang sudah mengamalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau ya Allah kami menyembah, beribadat di situ, wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau juga ya Allah kami minta pertolongan. Nah mudah-mudahan kita tahu harus perasaan ini hati kita. Amin. Niscaya kalau ada pesan masih tertanam di hati merasa berilmu, masih tertanam di dalam hati merasa berkuasa, masih tertanam di dalam hati merasa mulia. Nah ini sifat Allah semua ini. Masih tertanam di dalam hati merasa pintar. Apa semuanya sifat-sifat itu berbahaya itu kalau tertanam. Niscaya tiada didapat sesuatu daripada alam ini. Andai kata Allah Ta'ala ada esa, adanya alam ini. Apa hubungannya kok alam semesta ini? Kalau dua aja Allah Ta'ala hancur, Tuhan dua hancur. Kenapa maka Tuhan dua bisa hancur? Ya, dua Tuhan itu bisa beda pendapat ya. Allah Tuhan yang seekor mau jenaka, dan Tuhan seekor ada mau jenaka. Bermusyawarah Tuhan, hancur. Tuhan bermusyawarah, hancur. Dua aja sudah hancur alam. Mengatur nih Pak alam semesta ini bukan ada orang kuasa Allah tidak Allah. Ayo kita bisa jauh-jauh Pak Ibu ini. Mataharinya matahari ini kan kenapa maka beredar dalam tafsir Al-Quran selama masih ada orang yang sembahyang di permukaan bumi.
annal ardu yarithuha ibadiyas shalihun, bahwasanya bumi ini Allah peruntukkan, Allah wariskan hanya kalimatnya di situ untuk orang-orang yang soleh, yang lain ikut numpang aja. Annal ardu yarithuha ibadiyas shalihun, bumi ini hanya Allah peruntukkan kepada orang-orang yang soleh saja, tidak ada yang lain. Yang lain ikut numpang. Tapi kita minta tamu kawanan nambahin agama ikut numpang ya kan? Tidak bisa kepada kita. Allah atur. Coba hubungan dengan sembahyang aja dulu. Allah atur. Terbit fajar. Fajarnya namanya fajar shadiq. Fajar shadiq itu pas cahaya matahari itu mulai menghias ke langit. Itu dilihat kalau kita di atas gunung atau di padang pasir yang luas. Ulun pernah melihat fajar shadiq itu menurut kita fikih waktu ulun naik ke Gunung Bromo. Melihat ulun, tengah malam juga naik ke situ kan. Ada tahu sampai jurang banyak. Melihat pas fajar kelihatan cahaya matahari itu membias ke langit. Kalau berkumandang bersama-sama itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan berkumandang bersama-sama di sana mendengar suara situ berkumandang. Masya Allah. Makanya subuh itu azannya itu istimewa, bukan istimewa, ada istimewa yang lain, belain ada as-salatu khairun minan naum. Itu khusus azan subuh, kada kawan di bawah azan zuhur pukul berapa di bawah azan zuhur. Bangunan sudah hamba-hambaku kepada Allah Ta'ala berkurang aja. Masya Allah. Tinggi di atas gunung ini. Sembayangan dulu, sembayangan. Kemudian menunggu kita keluar atau turun sudah. Jam 12 lewat, pas matahari di atas kepala, jam 12 tepat. Zawal syams, gelincir matahari, jam 12 lewat. Oh ini berapa? Jam 12 dia keluar lah. Azan zuhur berkumandang, matahari sudah gelincir melewati atas kepala sudah. Hei matahari, diatur oleh Allah. Ini yang menghadap aku di ketika gelincir matahari. Zawal syams dalam berfikir. Kemudian andai kata diletakkan tongkat, lalu bayang-bayang tongkat itu sama dengan tongkat, berkumandanglah azan asar 15 bayang. Asar berkumandang, nunggu tenggelam matahari. Nah, matahari tenggelam, berkumandanglah azan maghrib. Habis cahaya matahari senja kuning tuh para maghrib tuh senja kuning di luar matahari ikan mulanya keluar senja kuning angka lebih coba jangan keluar senja kuning lebih sampai yang maghrib dulu jalan kuitang bang hari hantu tuh berkeliaran nasihat kuitang mau hendak turun setelah maghrib dia setelah sembahyang pamali boleh senja kuning itu keluar hantu keluaran berdiam di rumah siap-siap sampai yang maghrib bahari wayah ini main pulang jangan kalau rumah ngakai sanja kuning hantu berkeliaran ada apa-apa main bahaya kalau angkat hantunya supaya anak apa kanan orang bahari emang kita
habis cahaya kuning berkumandang maghrib, kemudian cahaya kemerah-merahan muncul di langit, habis cahaya merah, gelap, berkumandang ada isya, gelap. Aku atur ya Allah Ta'ala, hai hambaku, 8 jam atau 9 jam kurang lagi jeda waktu antara isya menuju subuh, guringan bagi hambaku. Ini waktu istirahatmu hambaku. Aku atur dan aku bangunkan azan subuh. Hanya orang yang sembahyang 5 waktu, yang tahu keadaan matahari, yang tahu keadaan alam, yang teratur hidupnya, hanya orang yang sembahyang 5 waktu. Disitulah kedisiplinan di dalam hidup diatur Allah lewat sembahyang. Selama ada orang sembahyang lagi walaupun satu di dunia ini, matahari masih diatur Allah. Apabila tidak ada lagi orang yang sembahyang di dunia ini, satu orang pun, Allah pindah, matahari terbit di arah sebelah barat, tenggelam di arah sebelah timur. Ia mendekat kiamat. Untuk kita masuk di dalam tafsir itu, alhamdulillah. Ayo, ada syukur hidup. Ini mensyukuri, jangan kena panggilan kawanan lagi nih. Kamu ini, jangan ada kami kiamat Allah. Tidak usah kita panggil lagi kita. Mensyukuri baik. Tuh kesombongan Donald Trump merah. Itu contoh. Panggilanmu Ansor. Itu contoh lewat nuklirnya Allah Ta'ala. Sekejap aja Allah Ta'ala menghancurkan. Apa nanti sombongan kan? Nah, ini yang ada belajar ilmu tauhid. Yang hanya ada di sini suruh belajar ilmu tauhid itu Bang. Baca asyhadu an la ilaha illallah dulu. Kesombongan kenapa? Kehebatan, apa kehebatannya? Api ya datang angin, selesai. Belum lagi digoyang Allah Ta'ala bumi, belum lagi dari langit hujan badai, belum lagi angin topan, belum kalau api berkobar, angin kencang, gempa, selesai. Nah, Allah masih memandang ada di kiamat akan muncul dibakar itu neraka kecil-kecilannya ini membujur neraka. Nah, mun ulun itu neraka lain. Bara api neraka itu baik. Nah, kita kait ke tauhid. Bara api neraka andai kata dibawa ke dunia, diandak di dunia, bara api neraka aja, bukan api nerakanya. Bara api neraka diletakkan di dunia, tidak ada tumbuh-tumbuhan keresahan dunia ini, tidak ada yang bisa tumbuh. Bara api neraka diandak di dunia ini, tidak ada tumbuh-tumbuhan sedikit, keresahan semua. Baru bara apinya, apalagi apinya. Satu bara api neraka aja Pak Ibu diandak di dunia ini, tidak ada makhluk hidup lagi di dunia. 70 kali dahulu dibasuh baru bisa dianggap di dunia. Itu ada yang harus. Paling ringan siksaan api neraka, ini paling ringan. Dikira penghuni neraka paling berat siksaan sudah. Bara api itu diletakkan di kaki orang yang menjadi penghuni neraka, mendidih otak. Dikira itu paling ringan, dikira yang diajak paling berat siksaan ini, sakanya paling ringan. Ulun kadewa ini habisnya, ulun kadewa ini ya Allah masuk neraka. Ulun hanya bersama-sama orang soleh diampuni dia, diberikan rahmat dia. Kami mengharap ke surga aja ya Allah,
ada wali masuk neraka. Tapi kita ingat doa Abu Nawas, ilahi lastuli firdausi ahla. Ulun ya Allah, kada pantas menjadi penghuni surga Firdaus, kada pantas. Wala aqwala nari jahimi, ulun kada sanggup menjadi penghuni neraka jahim. Masuk surga kada pantas, masuk neraka kada sanggup. Paham tahu kata wakil zilobi, ulun hanya meminta ampuni dosa-dosa ulun. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi, yang kau mengampuni dosa. Minta ampuni dosa saja. Abu Nawas hebatnya. Kalau minta ampuni dosa, diampuni dosa mana masuk? Mungkin kita anak langsung masuk surga. Sampai yang jangan ada khusyuk. Allahu Akbar. Aku hendak ke pasaran bukan ke puyuh. Itulah Pak Ibu hebatnya nampak ilmu tauhid. Berarti dua Tuhannya sudah hancur alam ini. Kenapa? Karena lazim lemah keduanya. Lemah kalau Allah Ta'ala kedua, lemah karena bermusyawarah, karena tolong menolong. Nah ya Allah, lalu bersatu muncul dua kekuatan karena Allah Ta'ala sudah bersatu. Kita lemah karena pulang kita bahas. Tujuannya adalah insya Allah mudah panjang umur dalam kebaikan semuanya. Al-Fatihah. Ya Allah. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.